saya berada di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan. Kalau kita lihat, saya berada tepat di depan kapal perang KRI Kerambit yang juga Lantamal 1 Belawan merupakan lantamal teladan mulai dari tahun 2020 hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jane Barus Frans, KMJ Jemaat Yope Belawan, Sumatera Utara, Aceh. Saya akan memimpin Naikol pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari sebelum kita masuk dalam istirahat kita di malam ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat hari ini terambil dari 1 Tesalonika pada pasal 5 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya untuk berada atau menjalani kehidupan yang disiplin tidaklah mudah. Contoh usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menghimbau masyarakat demi memutuskan penyebaran mata rantai virus COVID-19 dengan selalu menghimbau untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Tetapi ada begitu banyak orang yang masih saja tidak patuh, yang masih saja tidak disiplin terhadap himbauan-himbauan yang disampaikan. Ada begitu banyak usaha teguran yang telah dilakukan, sehingga tidak heran jika sampai saat ini justru semakin bermunculan klaster-klaster baru di dalam kehidupan kita. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini juga berbicara bagaimana Rasul Paulus ingin memberikan nasihat, ingin menyampaikan akan himbauan-himbauan demi menciptakan keutuhan kehidupan sebagai persekutuan. Pertama-tama yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus adalah agar supaya kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang percaya memperhatikan dan hidup secara disiplin, hidup secara tertib dengan mematuhi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui setiap pengajaran. Dalam hal ini tentunya dalam tujuan untuk menciptakan adanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berjemaat. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang tidak tertib, tidak disiplin, biarlah dengan penuh kasih
kita dapat menasehati mereka, kita dapat menegur mereka. Dan teguran nasihat yang kita sampaikan melalui cara yang baik. Sehingga orang yang kita tegur, orang yang kita nasihati, mereka pun dapat menerima dengan sukacita. Hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai orang percaya. Di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, baik itu ketika kita awal di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan, maupun di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Hidup tertib tentunya juga akan mendorong dan mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani ada orang-orang lain di sekitar kita. Sehingga kita pun juga dituntut untuk peduli terhadap mereka, untuk juga terbeban terhadap kesusahan bahkan penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari melalui nasihat firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, ya, ketika kita tahu bahwa kehidupan atau di mana gereja ada, tentunya dia juga berada di tengah-tengah atau lingkungan masyarakat sekitar, baik itu yang berada di kota maupun yang berada di pedesaan, baik mereka yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, atau mereka yang hidup di pulau-pulau. Mari kita saling menopang, kita saling mendukung, dan saling memperhatikan. Gereja ada di dalam mewujudkan kasih Tuhan melalui kepedulian, bahkan juga perhatian kita terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, yang telah mengajarkan kami untuk hidup tertib, hidup disiplin, dan juga hidup untuk memperhatikan sesama kami. Lewat firman-Mu, biarlah kami dapat melakukannya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Teristimewa ya Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu, bahkan gereja-gereja yang ada di dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami punya tugas untuk juga bersaksi tentang kasih Tuhan, baik itu kami awali dalam kehidupan keluarga kami, persekutuan kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Berkati ya Tuhan sehingga kami mampu mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui kepedulian kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana-rencana pelayanan dan kesaksian, baik itu di tingkat sinodal maupun sampai kepada mupel-mupel dan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati, khususnya juga Majelis Sinode atau GPIB di dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan persidangan sinode yang ke-21. Tuhan memberkati Majelis Sinode, bahkan panitia, baik secara sinodal maupun yang ada di tingkat lokal, mupel-mupel. Tuhan memberkati sehingga apa yang boleh kami rencanakan tetap ada dalam kuasa tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan menjaga, melindungi kami sehingga pada besok hari kami dapat dibangunkan dengan tubuh dan semangat yang baru. Inilah doa seruan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas.